Halo, kita berjumpa lagi pada program Indonesia Belajar Matematika. Kali ini saya akan membahas perbandingan trigonometri pada segitiga istimewa dan pada sudut-sudut istimewa. Segitiga istimewa biasanya akan kita bedakan menjadi dua jenis segitiga, yaitu segitiga dengan sudut 30, 60, 90 dan segitiga dengan sudut 45, 45, 90. Segitiga 30, 60, 90 istimewanya adalah dia berasal dari segitiga sama sisi yang dibelah dua. Jadi anggaplah kita punya ada segitiga ABC, kita belah dua dengan garis simetrinya CD, maka kita akan mendapatkan segitiga BDC memiliki sudut-sudut 30, 60, 90. Nah, di sini misalkan segitiga sama sisi ini punya sisi 2x. Jadi kalau saya punya sisi 2x maka nilai di sini x dan x. CD didapat dari akar 2x kuadrat min x kuadrat. Prinsip Pythagoras ya. 4x kuadrat min x kuadrat sehingga menjadi akar 3x kuadrat x akar 3. Maka dirangkum oleh saya bahwa BD banding DC banding BC adalah x akar 3 2x. Sedangkan pada segitiga sama kaki siku-siku, di sini sudutnya 45 derajat, 45 derajat, ya. Maka perbandingan sisinya, karena ini sama, saya pandang sebagai x dan x, maka nilai BC adalah akar dari x kuadrat tambah x kuadrat. Akar 2x kuadrat, maka nilai BC perbandingannya adalah x akar 2. Kembali pada pelajaran sebelumnya, maka di sini saya akan memberi perbandingan trigonometri pada sudut 30 derajat dan 60 derajat, ya. Begitu juga nanti akan kita amati pada sin 60, cos 60, dan tan 60. Bagi sudut 30 derajat, maka sisi ini adalah sisi miring, sisi samping, dan ini adalah sisi depan. Maka bagi sudut 30 derajat, sin adalah depan per miring. Jadi, x per 2x hasilnya sin 30 adalah setengah. Cos 30 adalah samping miring. Jadi, x akar 3 per 2x. Hasilnya akar 3 per 2. Tan 30 adalah depan per samping. Maka di sini menjadi x per x akar 3. Menjadi seperakar 3, kita kali sekawan, maka hasilnya menjadi akar 3 per 3. Bagi sudut 60 derajat, maka saya ganti warna menjadi warna hijau misalnya. Bagi sudut 60 derajat, maka sisi ini adalah sisi miring, sisi samping, dan ini sisi depan. Maka bagi sudut 60 derajat, sin 60 adalah depan per miring. Hasilnya akar 3 per 2. Cos 60 adalah samping per miring. Maka hasilnya setengah. Tan 60 adalah depan per samping. Maka hasilnya akar 3. Ya. Nah, dari sini saya juga bisa mendapatkan, kalau kita mau melanjutkan, maka kita bisa mendapatkan nilai dari cosec 30. Berarti sepersin 30 hasilnya 2 per 1, 2. Sekan 30
hasilnya adalah 1/4 cos 30. Jadi 2 per akar 3, kita kali sekawan, maka hasilnya menjadi 2 akar 3 per 3. Kotan 30, hasilnya adalah 1/4 tan. Maka hasilnya adalah 3 per akar 3, hasilnya adalah akar 3. Bagi sudut 60 derajatnya, maka kosek 60 hasilnya adalah 1/sin 60. Saya langsung saja jawabannya 2 per 3 akar 3. Sek 60 hasilnya adalah 2 per 1. Kotangan 60 hasilnya adalah 1 per akar 3. Kalau kita kali sekawan, maka hasilnya menjadi akar 3 per 3. Nah, ini adalah lengkapnya perbandingan trigonometri pada sudut 30-60. Ya. Nah, sedangkan kalau pada segitiga 45, 45, 90, maka di sini, ini saya hapus ya. Maka kita bisa mendapatkan bahwa sin 45 cos 45 tan 45. Karena ada dua sudut 45 derajat di sini, saya ambil salah satu. Misalnya 45 derajat yang ini, maka sisi ini berperan sebagai miring, sisi ini berperan sebagai samping, dan sisi ini berperan sebagai depan. Dari sini kita bisa mendapatkan bahwa sin 45 adalah depan per miring. Maka hasilnya 1/4 akar 2. Kita kali sama akar 2 per akar 2, maka hasil akhirnya adalah akar 2 per 2. Cos 45 adalah samping per miring. Langsung saja sama dengan akar 2 per 2. Tan 45 adalah depan per samping. Hasilnya 1. Maka kosek 45, sek 45, kotangan 45. Hasilnya adalah 1/4 akar 2 per 2, maka di sini menjadi 2 per akar 2. Sek 45 juga 2 per akar 2, hasilnya akar 2. Kotangan 45, hasilnya 1. Nah, kalian dalam menghafalkan prinsip dari segitiga istimewa, lalu diambil sudut-sudut istimewanya, lalu cari perbandingan trigonometrinya, kalian bisa menggunakan prinsip ini. Tapi saya punya satu alternatif lagi, yaitu dengan menggunakan tabel. Dalam menggunakan tabel, prinsip yang akan saya gunakan adalah prinsip ini. Bahwa jika sin B sama dengan cos C, tan B sama dengan kotangan C, sekan B sama dengan kosekan C, dengan syarat tadi bahwa B plus C sama dengan 90 derajat, maka berlaku C adalah 90 derajat min B, seperti pada video yang sebelumnya. Maka dengan menggunakan prinsip ini, saya bisa membuat sebuah tabel. Bayangkan jika tabel ini, ya, jika tabel ini terdiri dari sudut 0, 30, 45, 60, 90. Yang harus kita hafal ada 6 perbandingan trigonometri dari masing-masing sudut. Maka kita akan membutuhkan 6 kali 5. Kita harus menghafalkan 30 angka. Wow, itu pasti bakal capek sekali waktu menghafal ya. Saya cuma minta kalian menghafal sin-nya aja. Kalau kalian bisa hafal sin, nanti yang lain akan otomatis mengikuti. Nggak susah kan, ngafalin cuma 5 doang. Ya, sin 0, sin 30, sin 45, 60, 90. Nah,
Cara menghafalnya pun juga tidak perlu dihafal mati, tapi kita menggunakan sebuah trik. Trik apa? Yaitu trik normal. Sin ada huruf N. N ini prinsipnya adalah normal. Maksudnya normal itu apa? Maksudnya normal itu adalah begini. Saya zoom dulu. Nah, saya kunci. Nah, manusia kalau hidup normal itu tumbuh dari kecil ke besar. Sejauh ini hanya film Benjamin Button yang memberikan contoh bagaimana manusia hidup terbalik dari tua menjadi kecil. Tapi orang normal hidup dari kecil ke besar. Begitu juga sin. Sin itu normal, maka dia tumbuh dari kecil ke besar. Sehingga sin 0 adalah 0, sin 30 adalah setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 hasilnya 1. Kenapa cukup sin yang perlu dihafal? Karena cos akan mengikuti polanya sin, tapi kita balik. Dapat dari mana cos boleh kebalik? Dapat prinsip dari sini, bahwa sin B adalah cos 90 min B. Atau ini akan saya zoom, saya pertahankan di sini. Nah, masih kelihatan ya. Nah, kita akan menggunakan prinsip ini, bahwa kalau sin B adalah cos 90 min B. Jadi kalau sin tumbuh dari 0 ke 1, maka kalau cos kita balik dari 1 ke 0. Tan. Tan adalah prinsipnya sin per cos. Jadi tan ini didapat dari sin dibagi cos. 0 dibagi 1, setengah dibagi setengah akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2. Setengah akar 3 dibagi setengah. Lalu 1 dibagi 0 sebenarnya tidak terdefinisi, tapi sering kita tulis infinity. Bayangkan bentuknya seperti huruf 8 yang sebelahan. Kalau tan bergerak dari 0 menuju tidak terhingga, maka kotangan kita balik, bergerak dari tidak terhingga menjadi 0. Itu sebabnya kalau kalian bisa menghafalkan sin istimewa, maka cos kita cuma tinggal membalik urutannya aja. Tan didapat dari sin per cos. Jadi kalau sin kita punya, cos kita punya, tan kita tinggal membaginya aja. Ini dibagi ini, bagi, kita akan mendapatkan nilai tan. Nilai tan kita punya, nilai kotangan adalah urutan pada tan kita balik. Bagaimana dengan kosek? Kosek adalah sepersin. Jadi kosek hasilnya adalah 1/0. Hasilnya tidak terhingga. 1/setengah hasilnya 2. 1 akar 2/2 hasilnya akar 2. 1 akar 3/2 hasilnya 2/3 akar 3. 1/1 hasilnya 1. Sekant adalah kebalikan urutan dari kosekant. Jadi kalau kosekant bergerak dari tidak terhingga sampai angka 1, maka kalau sekant akan bergerak dari 1 sampai tidak terhingga. Jadi 1, 2/3 akar 3, akar 2, 2 tidak terhingga. Jadi pada saat kalian akan menghadapi ulangan, tulis saja ini dulu di kertas coretan. Ya, untuk membantu kalian biar bekerja lebih cepat. Lalu prinsip yang harus kita pegang adalah kita bergerak dari sin. Bahwa sin itu punya huruf N. Dia tumbuh normal. Tumbuh normal itu dari setengah akar 0 hingga setengah akar 4. Dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, karena kita orang Indonesia cenderung guru-gurunya itu pada tidak mau pakai kalkulator, maka biasanya kita menggunakan sudut tambahan, yaitu sudut 37 dan 53. Umum digunakan pada pelajaran fisika.
Jadi sudut 37 dan 53 itu terletak di sini. Pada sudut 37 dan 53, umumnya angka yang diberikan adalah, sebentar, saya akan siapkan garisnya dulu, biar nanti tidak terlalu terganggu sama yang lain. Oh, ternyata tempatnya cukup kecil. Ya sudah, tidak apa-apa. Oke, tidak jadi pakai garis. Nah, 37 nanti saya tambahin aja di sini. Kalau begitu sudut 37 dan 53 sudut 37 itu terletak di antara 30 dan 45. Sudut 53 terletak di antara 45 dan 60. Maka di sini perbandingan yang biasa dipakai kalau sin itu yang lebih kecil. Ini 0,6 atau 3/5. Sin 53 berarti yang lebih besar. 0,8 atau 4/5. Maka cos dari 37 kita balik urutannya. Cos 37 berarti sin kita balik urutannya. Tan berarti 3/5 dibagi 4/5, 3/4. Sedangkan kalau yang di sini berarti 4/3 untuk tan 53. Kosekant adalah sin dibalik. Kosekant adalah sin dibalik. Sekant adalah kebalikan urutan dari kosekant. Dan kotangent adalah kebalikan urutan dari tangent. Jadi kalau kalian sedang ulangan fisika, lalu kalian lupa sin 37 itu 0,6 apa 0,8 ya. Cos 37 itu 0,6 apa 0,8 ya. Ingatlah bahwa sin itu tumbuh normal. Jadi sin bergerak dari kecil ke besar. Maka antara 0,6 dan 0,8, sin 37 adalah yang lebih kecil, 0,6. Semoga ini bisa cukup membantu, terutama bagi yang sedang belajar fisika juga, pada pelajaran-pelajaran yang menggunakan sudut-sudut istimewa 37 dan 53. Oke, sekian dari saya untuk yang kali ini. Pada pertemuan berikutnya, saya sebenarnya ingin membahas tentang penggunaan trigonometri pada kuadran.